limbah yang dikeluarkan, saya nggak mau nyebut nama, tapi asalnya itu dari Duta, depan Duta ke timur sampai Amplas atau mana, itu airnya turun ke Gajah Wong, warnanya hitam pekat, baunya nggak enak. Tapi itu biasanya jam 8 pagi sama jam 4 sore. Itu saya pelajari terus. Dari mana saya juga tahu. Tapi saya pernah juga mengadu ke kelurahan, Pak ini itu kok kayak gini, apa enggak diperingatkan, karena ini mengganggu teman-teman saya yang ada di bawah sana. Pokoknya itu drainase besar itu kalau kalau pagi itu warnanya hitam kalau dari sana, tapi kalau udah sampai sini udah berubah warna kayak ada kecoklat-coklatan gitu. Nah, tapi nanti kalau di musim banjir gini ketawanya itu Mas, semua bisa limbah masuk ke situ. Hai warga, selamat datang kembali di podcast Air Warga. Saya Evi, saya dengan Mas Ardiman hari ini sedang berada di Kampung Gowo yang ada di Desa Catur Tunggal ya Bu Ibu. Nah di sini juga udah ada ibu-ibu anggota Kali Jawi, juga warga Gowo yang pagi ini hujan-hujan bersedia datang ke masjid. Ini karena hujan jadi kami kumpulnya di masjid ya, di Masjid Nurul Huda, Nurul Hidayah, mohon maaf, Nurul Hidayah untuk bercerita gitu, untuk bercerita tentang bagaimana praktik sehari-hari ibu-ibu di Gowo ini dalam merawat dan memanfaatkan air yang ada di Gowo. Nah, kami pengen tahu Bu, bagaimana praktik sehari-hari atau kebiasaan ibu-ibu di Gowo sehari-hari dalam merawat sama menggunakan air, mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Nah, kan pasti itu banyak sekali kaitan sama air ya Bu. Ya masak, ya mencuci, ya nyiram tanaman mungkin. Nah, mungkin bisa diceritakan biasanya sehari-hari mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, kegiatan yang pakai air itu apa aja Bu? Gitu. Monggo, siapa yang mau cerita dulu? Kalau saya itu kan saya juga jarang di rumah, jadi penggunaan airnya juga tidak terlalu banyak, karena saya di rumah tinggal 3 orang, yang satu kerja, yang satu sekolah. Tapi kalau pagi memang pada mandi, terus kita merebus air untuk buat minum. Tapi kalau untuk air putihnya kita pakai isi ulang. Tapi untuk cuciannya itu tergantung mood saya. Kalau saya mood saya nyuci. Tapi kalau enggak ke tetangga, biar tetangga dapat pendapatan, saya laundry. Ya. Tapi untuk beberapa orang kita kemarin sempat jualan itu kita pakai banyak airnya untuk nyuci gelas, piring, sama merebus air, karena kita kalau pakai air isi ulang itu juga terlalu repot. Jadi kita malah mending pakai, untuk kita merebusnya pakai listrik, jadi kita capkan untuk kita buat air putih, dan untuk buat kopi itu pakai itu. Jadi agak ngirit. Terima kasih. Nah, ini gimana nih penggunaan airnya? Banyak. Gimana Bu? Sebenarnya sama kayak ibu-ibu yang lain, kalau pagi ya masak, paling masak air buat ngisi termos, buat anak mandi, anak saya cuma 1. Tapi penggunaannya lebih banyak karena saya usaha laundry. Iya. Airnya berarti dari sumur nggih Bu? Iya. Punya sumur sendiri-sendiri atau berarti ada 6 sumur ini? Ibu punya sumur sendiri? Saya enggak punya satu sama saya. Oh, jadi 1. Ini kakak beradik sama. Oh, 1 rumah. Ini enggak punya sumur. Oh, Sepi agak pandai. sumur tetangga. Tapi Dulu pakainya di sumber. oh, dulu pakai belik, sekarang di sumur tetangga. Pakai beli. Oh, belik dijadiin Oh, sama sih. di sumur. Sumur masjid. Oh, pakai mesin sendiri berarti Bu? Oh, nimba. Wah, gimana Bu? Ceritakan sehari-hari cara ngambil dari sumur sampai ke rumah. Oh iya. Karena saya lahiran paling tua di sini. Jadi saya akan merawat, melestarikan nenek moyang saya. Ya, karena waktu kecil saya akan cerita ya.
Iya. Nimbanya itu dulu tidak pakai timba, tapi pakai empring, bambu. Bambu dikasih ember, dipalang sini, sini dikasih batu, kita tarik, nanti kalau airnya dapat kita sok. Itu zaman dulu. Dengan berjalannya waktu, saya agak besar, kita buat sumur yang ada kereannya, dikasih karet, sini ember, terus kadang embernya 2, kita tarik. Jadi kita sok itu perjalanan. Jadi biar jantung kita sehat, terus melestarikan peninggalan nenek moyang. Tapi itu hanya untuk nutupi kekurangan saya. Wah. Kalau ibu yang lain, Tempat saya juga ngerek, Mbak. cepat ngerek. Pakai timba. Biasa 2 orang ini pasti Bukan cuman melestarikan budaya peninggalan orang tua sih enggak. Cuman karena sumurnya itu enggak terlalu dalam punya saya, itu cuman sekitar 4-5 meter kedalamannya. Jadi kalau pakai sanyo itu kok eman sanyo nih gitu loh. Eman listrik ya, Bu. Nah itu paham. Nah gitu kan. Terus dulu pernah dipasang pakai sanyo waktu masih ada anak kos gitu. Nah sekarang anak kosnya nggak ada, terus dilepas sama kakak saya. Jadi sampai sekarang masih ngerek. Tapi alhamdulillah Mbak sehat, bener buat saya olahraga jantung, penggerakan otot, bikin masa otot gitu. Berarti full pakai kerek. Full. Buat mandi, buat nyuci. Kalau saya lagi rajin, ya saya nyuci Mbak ngerek. Tapi kalau nggak rajin, ke tetangga laundry. Ya. Berarti itu tiap pagi. Iyalah, mandi pagi jam 3 bangun, ngerek mandi, terus nanti sholat sunnah, terus bablas sholat subuh, terus berangkat makaryo gitu. Tapi tetap ngerek Mbak. Ngereknya tiap pagi aja atau Tiap pagi sore kalau kita mau mandi, iya. Oh, hemat. tapi ngerek sendiri-sendiri, Bu? Iyalah, masa ngajak tetangga. Enggak, maksudnya apa gantian sama suami atau Suaminya ditikung orang. oh sama anaknya tadi ya? Bu? Sama anaknya. Oh, nah. Anaknya ikut ngambil air juga. Ya, kalau siapa yang mau mandi dia yang nimba. Oh, dia yang nimba. Enggak ada tolong menolong kalau soal itu Mbak. Enggak ada. Enggak kerja sama-sama ndak. Kerja masing-masing. Kerja masing-masing. Iya. Tentang mengarah. Kalau ngerek bendera kan bisa rame-rame. Kalau kerek timba masing-masing. Iya. Berarti siapa yang mau butuh air ya? Iya. Ngerek sendiri gitu ya. Dan ember kamar mandi itu nggak boleh full. Karena kalau yang mandi biar olahraga ngerek dulu. Tuh. Jadi selalu kosong embernya. Selalu kosong. Ya maksudnya nggak terlalu penuh banget. Jadi kalau mau mandi tengok dulu, bukan tengok tetangga tapi tengok kamar mandi embernya. Oh kurang diisi, nimba gitu. Mau ke kamar mandi, keperluan kamar mandi tengok dulu. Kurang. Jadi sehari itu bisa 3-4 kali ngerek. Makanya sehat Mbak. Sehat nih. Masa ototnya gede. Foto. Foto. Ini apa ototnya kelihatan? Iya, ototnya kelihatan Mbak. Nah ini nggak kelihatan orang nggak dibuka. Kalau ibu-ibu yang lain pakai sanyo. Nah, Kalau itu Bu Yuli tuh malah 2, sanyo ada, timba ada. kerek ada. Wah, gimana itu, Bu? Mengantisipasi Bisa- kalau mati lampu. Benar itu. Obat karena masih Kalau tempat saya itu kalau saya bersyukur kalau mati lampu itu. Karena apa? Kalau mati lampu sehari itu tempat saya rame. Jadi kunjungan warga. Jaluk banyu. Jaluk banyu. Karena kebanyakan yang pasang sanyo itu kan kebanyakan ditutup di dalam rumah terus ditutup gitu kan. Tempat saya kan terbuka, sumurnya di belakang terbuka. Jadi kalau mati lampu sehari gitu, Mbak, jaluk banyu. Oh, silahkan. Wah, lumayan itu Bu ditarik sewu-sewu. Kebetulan kartu menuju surga. Kartu maju kalau surga. punya saya gratis Mbak, free. Karena nanti kalau banjir gede, air sumur itu kan naik. Oh, bisa jadi ciduk. Bisa Mbak, nanti berenang bareng bisa. Oh, berenang bareng. Nah, kalau ibu-ibu yang lain nih kan ada kesulitan kalau
mati listrik. Nah, itu gimana Bu seharian? Biasanya gimana? Nunggu listriknya hidup. Ya udah, nah, kalau enggak ya nanti minta tetangga yang ada ini apanya masih ada, nanti cuma untuk ngerebus air aja. Kalau untuk mandi ya nunggu aja gitu. Kalau lama. Mati nih rong dino berarti Ratus. Kalau antisipasi untuk mati listrik kan karena kalau musim hujan itu kebanyakan sering mati listrik ya karena gangguan mungkin pohon tumbang dan lain sebagainya. Itu biasanya kalau saya sebelum misalkan udah hujan nih atau mendung gelap, sebelum kan saya punya ada tandon air dulu. Nah, air itu dimaksimalkan di tandon dulu, dipenuhin dulu sebelum kira-kira misalkan kayak gimana ya kalau mau hujan gitu kan kelihatan nanti misalkan bisa aja nanti mati lampu. Nah, kita udah antisipasi itu dulu. Misalkan saya isi dulu air sampai penuh, baru kalau mati lampu masih punya cadangan air gitu biasanya. Dan kebetulan kalau di masyarakat sini kan kebanyakan kalau kayak gitu kadang ada yang masih ke sungai kan, Mbak. Kalau dulu tuh ada namanya belik di dekat sini tuh. Jadi ada sumber gitu loh, Mbak. Air sumbernya tuh bersih banget dan bisa buat mandi, buat nyuci apa aja. Cuman sekarang kan karena berjalannya udah rame, UIN juga udah banyak orang, udah dibikin gedung. Jadi kalau mau ke sungai itu kan malu ya. Dan sekarang udah nggak terawat juga sih. Jadi nggak bisa buat mandi, buat nyuci lagi. Kalau dulu saya pun kalau ini juga ke sungai dulu. Itu iya. Ada tapi beliknya nggak yang terbuka kayak kalau di mana di TV-TV gitu enggak sih, Mbak. Kita kayak tertutup gitu juga, ada kayak tutupnya benteng. gitu. Enggak, ada bak besar, ada kayak bentengnya itu. Karena itu sebenarnya seperti kata Pak Andi, itu kan ada saluran sumur. Nah, itu dulu yang pakai UIN. Karena di sumur bor kalau sini bilangnya. Nah, itu UIN itu ngambil airnya dari situ pakai pipa besi itu loh dulu. Nah, di tahun sekitar 8384 banjir besar itu patah. Nah, sejak pipanya yang ke sana itu patah. Nah, dari situ UIN sudah tidak terpakai dan ini dimanfaatkan oleh warga gitu. Itu dulu itu gitu. Kalau ini belum ada, Mbak. Saya ada nyangnya itu di sini. 82, 83 saya di sini. Baru rumahnya 3 biji. Baru tiga orang yang nempati rumah sini itu. Oh, yang di sini baru. Masjid ini belum ada. Jadi kalau mau sholat naik dulu ke atas sana. Itu sebenarnya semuanya pendatang, Mbak. Pendatang. Babat alas gitu. Babat alas. Terus banyak pendatang, banyak Pendatang. Jadi penuh. Jadi penuh seperti sekarang. Banyak pohon-pohon gede gitu, pring masih banyak. Kalau dari 80-an, Bu, Iya. Sampai sekarang itu kira-kira air itu berkurang terus-menerus atau seperti Enggak, apa? kalau debit airnya kebetulan enggak. Dan kebetulan sungai ini kan enggak pernah kering, Mas. Enggak pernah kering. Tapi kalau hujan gini malah suka kadang banjir. Tapi kebetulan kan karena kemarin ada pembangunan UIN itu, jadi sungai itu kayak diperlebar kan. Diperlebar sekitar 2 atau 4 meter gitu kan. Terus ada pembatasnya yang dari UIN itu. Nah, jadi kalau banjir besar itu paling cuma sampai peresnya IPAL itu, batas IPAL itu, saluran IPAL itu aja. Kalau dulu sekitar 8384 itu sampai teras depan rumah saya. Banjirnya sekitar 7-8 meter. Nah, sekarang udah enggak. Sekarang udah. Cuman sekali itu tok banjir besar itu. 84 sekitar 84. Nah, ini suhu juga ini juga pulau kali. Oke, silakan, Bu. Oke, iya, saya akan nambah tentang Bu Nur. Beberapa tahun ini saya merasakan tentang kesulitan air. Jadi mungkin ibu-ibu tidak akan merasakan karena mereka punya sumber air sendiri ya, dari sumur atau dari mesin itu. Tapi kalau saya kan ambilnya dari belik. Saya pindah ke situ juga belum lama. Jadi karena saya sudah beberapa bulan saya nggak pulang, belik saya nggak terawat, terus saya kan pindah ke sumur. Itu kalau waktu kemarau, belik saya itu terasa airnya dikit, mengalirnya dikit. Itu saya rasakan setelah adanya Yellow Star, adanya Grand Ambaruk Mall. Terus terus adanya beberapa penginapan hotel-hotel yang ada di Komplek Polringgowo.
juga adanya kayak kos-kosan atau apa-apa yang banyak sekali, ada misalnya 10 kamar atau 15 kamar, itu saya rasakan sekali dengan pengurangan debit air yang ada di Ngowok sini. Karena saya juga dulu waktu ada itu saya juga merasa jangan-jangan nanti di lokasi rumah kita itu akan terganggu airnya. Tapi karena saya mengalami sendiri, saya mengambil air di belik, itu yang saya rasakan. Yang kedua, dengan pembangunan UIN ini juga mematikan teman-teman yang memakai belik. Karena di RT 12 dulu ada belik yang airnya jernih sekali di barat sungai. Itu untuk mandi warga, untuk mandi tukang becak, untuk mandi pemulung. Mereka akhirnya kehilangan tempat itu. Jadi mereka juga mandi kesulitan, akhirnya mereka mandinya di pom. Yang kedua, mata air yang keluar dari kiri kanan sungai itu sekarang udah musnah, mati dengan adanya talut-talut yang dibangun oleh UIN. Saya sebenarnya juga tidak akan, tapi saya juga sakit hati dengan UIN. Betul. Itu. Terus yang kedua, dulu binatang ada cetrol, ada apa yang kecil-kecil di sungai itu indah ya. Sekarang udah nggak ada, mati. Terus ada beberapa sumber yang mematikan kita semua, tidak langsung mati jasadnya, tapi dengan kejernihan sungai itu limbah yang dikeluarkan, saya nggak mau nyebut nama, tapi asalnya itu dari Duta, depan Duta ke timur sampai Amplas atau mana, itu airnya turun ke Gajah Wong, warnanya hitam pekat, baunya nggak enak. Tapi itu biasanya jam 8 pagi sama jam 4 sore. Itu saya pelajari terus. Dari mana saya juga tahu. Tapi saya pernah juga mengadu ke kelurahan, Pak ini itu kok kayak gini, apa enggak diperingatkan, karena ini mengganggu teman-teman saya yang ada di bawah sana. Contohnya di RT 12, RT 14, RT 15 dan Pedak Baru dan Corowajan. Kemungkinan akan terganggu dengan limbah-limbah itu. Itu yang menjadi keresahan saya selama ini tentang limbah itu sampai sekarang, Bu. Limbah hitam masih. Yang tengah malam sampai sekarang itu masih ada. Masih. Itu jam 8 pagi sama jam 4 sore. Yang keluarnya di bawah Duta, depan Duta itu nanti ada sungai yang mengalir ke situ. Sampai sini udah nggak kelihatan ya Mas. Itu ada drainase besar gitu Mas. Kayak lorong besar gitu. Jadi nanti air itu keluar dari situ itu ya kita nggak bisa nuduh itu dari mananya. Tapi yang jelas drainase itu dari sini di RT 1 Ambarukmo RT 1 itu sampai ke timur sana dekat Amplas itu. Salurannya ke sana kayaknya. Tapi karena di sekitar namanya itu jalan raya, di sekitar jalan itu kan ada kayak peralon yang masuk ke drainase itu. Jadi kita tidak bisa menyalahkan salah satu itu limbah itu yang masuk ke situ itu punya siapa aja, entah warga yang di pinggir rumahnya yang di pinggir jalan, entah dari pure dari Amplas atau di mana kita nggak tahu. Pokoknya itu drainase besar itu kalau kalau pagi itu warnanya hitam kalau dari sana, tapi kalau udah sampai sini udah berubah warna kayak ada kecoklat-coklatan gitu. Nah, tapi nanti kalau di musim banjir gini, ketawanya itu Mas, semua bisa limbah masuk ke situ. Bener itu. Kalau hujan besar itu. Tapi kalau pas hari gini ya seperti kata Bu Semi cuma sekitar jam 8 sampai jam 4 sore. Kalau yang sini mungkin nggak terlalu kelihatan gitu. Kalau di sana kelihatan banget Mas. Pas sor gitu keluar tuh ngeri Mas warnanya. Bener, dan itu bau, emang bau. Karena mungkin bisa dari limbah resto kulinernya, bisa dari limbah masyarakat warga sekitar yang di pinggir jalan itu bisa juga. Karena kan kita tidak bisa ngejas satu dan satunya gitu. Karena itu sepanjang jalan itu gitu. Betul. Dan masuknya ke situ. Dulu pernah dikomplain, pernah kita komplain, ada yang komplain gitu, ya mau yang disalahin siapa? Karena harus kalau komplain itu harus dengan salah satu, tidak bisa ini karena ini dan mereka yang tinggal di sepanjang jalan-jalan drainase itu juga nggak mungkin aku buang di situ, nggak mungkin ngakuin seperti itu kan. Nah itu permasalahan besarnya seperti itu. Jadi kalau sungai itu tercemar
Kalau kita sudah bikin ipal, air kita tidak masuk ke dalam sungai, tapi dari sananya itu masuk, ya kita kena imbas dari limbah itu kan. Sumurnya tetap kena ya, Bu? Sumbernya itu karena itu satu. Terus sekarang kayak kata Bu Sami nggak ada ikan-ikan yang dulu waktu saya pertama kali masuk datang ke sini bangun rumah, bapak saya bangun rumah di sini, tiap pagi itu mandinya emang di sungai. Karena di bawah rumah saya itu sungai itu ada sumber air belik yang jernih banget emang. Tiap pagi mandi sebelum kita punya sumur loh. Itu mandinya tiap pagi di situ. Kalau pagi sekali kita mandinya di sungai karena sungai itu airnya jernih banget, nggak ada sampah, nggak ada apapun. Dan kita bisa cari udang, cari ikan-ikan kecil. Nah itu nggak ada. Kemarin juga pernah dari Karang Taruna Catur Tunggal itu mencoba menyebar benih nila gitu. Itu juga ya bisa dari 1.000 benih yang ditebar, mungkin yang hidup cuma sekitar 400 atau 300 ekor aja gitu. Karena itu pencemaran limbahnya terlalu besar gitu loh. Dari ujung sananya, bukan dari kitanya gitu. Dari kitanya udah berusaha semaksimal mungkin untuk bikin ipal manual supaya tidak mencemarin sungai. Tapi dari atas, jadi permasalahan sungai, sumber air yang kotor, yang limbahnya masuk itu tidak bisa cuman dari kitanya tok, tetap dari hulu kan harus ke hilir. Kalau cuman hilirnya tetap nggak akan selesai gitu. Dan itu juga harus duduk bersama dari warga, dari pengusahanya, dari pemerintahnya harus saling mendukung. Kalau enggak cuman warganya yang komplain, pengusahanya tidak mau dukung dengan apa yang kita mau, nggak akan jalan itu Mas. Bener itu. Karena apa? Mereka punya kuasa gitu loh. Mereka punya hak yang lebih besar daripada kita, cuman warga yang cuman ngeluh kok sungai ku reget, kok kaliku reget, kok banyuku ngene, saiki sumber airku berkurang gitu. Mungkin kita belum begitu merasa, tapi anak cucu kita nanti karena pembangunan hotel-hotel, penginapan yang semakin banyak ini secara tidak langsung akan menyedot sumber air kita. Karena mereka bikin sumurnya lebih dalam dari punya kita gitu. Kalau sekarang mungkin belum begitu terasa karena kebutuhannya kan belum terlalu banyak. Yang cuma punya anak 1, 2 belum terlalu banyak. Tapi begitu pembangunan itu secara ibaratnya secara meluas, secara terus menerus. Nah itu memang akan merusak sumber air kita, akan mengurangi debit air kita secara tidak langsung. Tapi kita juga tidak mengejas, ini loh gara-gara ini sumber air itu tidak. Jadi emang alangkah baiknya yang terdampak seperti warga kita, seperti kita warga ini, itu diajak duduk bersama untuk membicarakan masalah ini. Dan yang menanggung jalurnya pemerintah. Harus cari solusinya seperti apa gitu loh. Karena limbah itu ngeri loh Mas, sampean lihat itu warnanya udah gitu bau, apalagi yang deket sana. Yang kita aja ngeliat aja ngeri loh kalau lewat di sungai itu. Nah itu loh, itu yang jadi permasalahan terbesarnya sebenarnya itu kalau di sumber airnya. Kalau di sumber air warga ini mungkin yang kayak saya kan rumahnya deket sungai, jadi debit airnya yang di sumur itu berkurang tapi nggak terlalu banyak. Tapi yang di atas sana sih juga nggak tahu karena deket hotel, deket penginapan, mungkin juga debit airnya mulai berkurang tersedot ke sana kita juga nggak tahu. Tapi kalau yang sayang tinggal di bantaran sungai ini untuk debit air yang di sumur masih aman gitu loh, masih aman. Tapi untuk soal limbah ya itu tadi seperti kata Bu Semi emang dari sana gitu. Dan perlu pengecekan kembali gitu. Bukan kita ngomong yang asal ngomong loh, kita pernah lihat dan kita pernah menyaksikan itu gitu. Berarti sejauh ini belum ada duduk bersama antara warga dengan pemerintah. Dan yang terdampak ini kan yang tinggal di bantaran sungai, bukan yang di sana gitu loh. Yang terdampak dari limbah itu gitu. Yang mensaksikan limbah itu dibuang ke sungai dan kita lihat warna air sungainya seperti apa kita. Yang tinggal di bantaran sungai gitu loh. Kalau begitu yang Ibu konsumsi kan air dari sumur ya Bu ya, dari sumur. Itu ada khawatir nggak jangan sampai cemaran itu masuk ke situ lalu Ibu, wah jangan-jangan air saya sudah tercemar nih dari kemarin-kemarin karena ada limbah yang lewat gitu. Ada kekhawatiran itu nggak Bu? Sebenarnya sedikit sih ada kekhawatiran, tapi karena kita mikirnya kan air itu kita rebus, otomatis bakterinya itu mati. Pikiran kita secara logika gitu loh Mas. Secara simbah-simbah banyu nek digodoki bakterinya mati. Nah gitu loh. Direbus sampai mendidih sampai mendidih mula-mula. bener. Nah, sampai mulak-mulak gitu. Itu mesti bakterinya mati.
Ya, Itu ya, loh, terus gitu. Jadi masih lekat di ingatan kita kalau kalau ngerebus air itu ya sampai benar-benar mendidih sekian. Kita nggak bisa ngukur sekian derajatnya, tapi yang penting mendidih, tunggu, matiin. Itu mesti mati bakterinya. Prinsipnya seperti itu. Dan kita belum tahu sumur-sumur kita itu ada bakterinya atau enggak, tercemar bakterinya atau enggak, kita belum tahu. Yang apa? Tadi yang merebus air sampai bakterinya mati. Ada keinginan begitu nggak Bu untuk ngecek ke puskesmas misalnya untuk ngecek apakah air saya ini tidak tercemar begitu? E. coli ya. Kalau untuk pribadi mungkin ingin sih, tapi kan karena kita juga merasa kelihatannya kalau untuk warga belum merasakan atau belum punya keinginan atau warga juga tidak tahu kalau memang air kita tercemar dengan yang bakteri itu ya kemudian karena ketidaktahuan jadi mereka kelihatannya belum ada keinginan untuk ngecek karena kita juga belum tahu sih prosedurnya kalau ngecek itu berapa rupiah atau harus kemana itu kan belum tahu. Belum tahu. Iya kalau mungkin 1-2 orang tahu cuman untuk keseluruhannya kan belum. Jadi biasanya kalau untuk ibu-ibu ini biasanya mereka akan mengikuti atau melaksanakan apa yang didawi atau yang disuruh oleh Pak Duko RT RW. Kalau hanya dari kami mereka tidak akan mau gitu biasanya. Kalau mereka Pak Duko, ibu-ibu besok ada pemeriksaan air itu mereka oke. Biarpun mahal itu biasanya kayak gitu. Tapi kalau kita warga untuk menyadarkan oh saya harus ngecekkan air saya ada bakterinya atau enggak itu belum ada. Kalau saya ingin sih cuman itu mahal jadi nggak punya uang. Mending untuk beli beras. Dulu pernah ada kayak dari puskesmas Catur Tunggal itu dulu pernah ada kayak sebenarnya kayak penawaran atau apa gimana ya gini cuman Bu ini sumur ini perlu nggak untuk peneliti untuk diteliti bahwa sumber air ini mengandung bakteri E. coli apa enggak? Karena yaitu kurang ketidaktahuan atau kurang kesadarannya atau gimana dari warga ada sebagian seharusnya semua setuju gitu karena kan kayaknya enggak deh, kayaknya belum karena mereka pikir air sumur jernih ya udah nggak akan tercemar dengan bakteri itu mungkin gitu. Tapi kalau untuk sekarang saya rasa perlu gitu loh. Tapi belum ada tindak lanjut dari pemerintah itu untuk menindaklanjuti meneliti sumber air yang di sini terutama yang di bantaran sungai ini tercemar bakteri itu atau enggak belum ada. Tapi kalau selama ini kita rasa aman gitu karena kebanyakan dari warganya pun menggunakan air itu dengan direbus dulu gitu loh. Jadi dengan berpikiran seperti itu mungkin masih aman lah gitu. Beda dengan kalau kita pakai isi ulang gitu. Karena kebanyakan mayoritas untuk bikin teh itu kan mereka ngerebus sendiri gitu. Enggak yang isi ulang terus tancepin di listrik enggak. Nah, enggak seperti itu. Jadi aman. Tapi kalau diperlukan emang perlu supaya juga kita tahu oh ini ternyata ada bakteri E. coli-nya dan kita harus gimana tindak lanjut kita seperti apa harus digimanain supaya bakteri itu mati sekedar untuk pengetahuan saja gitu. Sebenarnya boleh cuma ya itu tadi kita belum tahu prosedurnya pengajuan itu kemana dan ke siapa dengan siapa itu tapi kalau untuk penelitian itu perlu dibilang perlu, iya perlu gitu loh. Karena terlalu beresiko tempat kita ini. Satu, dekat sungai yang pembuangan limbahnya masih banyak. Dua, kita juga nggak tahu. Dulu kan minimal ada yang pakai sepi tank gitu loh. Masih ada yang pakai sepi tank. Dan jarak antara sumber air dengan sepi tank kadang kan mereka kurang paham yang penting aja. Yang penting karena di tempat saya masih ada yang pakai sepi tank gitu. Masih ada jadi nggak semua ikut Pak Yono nggak ikut ipal Pak Yono beriku Pak Yuko kira dia nggak ikut ipal ada dia nggak ikut ipal manual di belakang rumah saya
Enggak, dia pakai spiteng. Iya, terus disedot. Enggak, orang jarang di situ orangnya. Jarang ditempatin kan. Nah gitu. Jadi kan emang kalau diperlukan perlu. Dulu-dulunya juga orang kan pakai spiteng. Ada yang di atas pakai spiteng. Dan kita kan nggak tahu itu. Nah itu emang sebenarnya perlu untuk sumber air yang kita gunakan sehari-hari itu, terutama untuk minum dan masak itu tercemar atau tidak gitu. Dan kalau tercemar gimana tindak lanjutnya kita itu biar kita tahu sebenarnya gitu. Itu aja sih. Kalau di warga sendiri, di ibu-ibu ini untuk ngerawat air sehari-hari ini ada apa ya istilahnya, gotong royong kerjasama yang dilakukan sehari-hari ataukah seperti apa Bu? Ya, kalau untuk perawatan air, karena kita sudah punya sendiri-sendiri, kelihatannya enggak. Tapi untuk perawatan ipal, karena ipal juga berhubungan dengan air. Karena kalau enggak setiap kita siram atau apa, itu akan mengganggu pembuangannya. Jadi kita itu di warga RW 06 ini, itu digilir. 1 bulan sekali apa berapa? 2 minggu sekali. Kita satu kelompok misalnya ada 5 atau 5 sampai 10 orang. Itu digilir untuk menyiram ipal yang ada di belakang masjid itu dengan merebus air, terus kita siramkan ke itu biar kalau ini kan ibu-ibu Gowo itu mayoritas mereka usahanya angkringan. Jadi angkringan itu kalau misalnya airnya habis untuk nyuci daging atau ayam itu kan ngendal, lemak. Terus minyak gorengnya memang sebenarnya sudah ditekankan supaya minyak goreng disendirikan, dikumpulin atau apa, tapi namanya ibu-ibu saya juga mungkin ming sidik, nah kayak gitu. Nah itu untuk untuk mengantisipasi kita adakan dengan gotong royong bersih ipal, siram ipal. Namanya itu. Jadi setiap warga kita dimintai urunan 2.000 untuk beli gasnya. Karena kita tidak pakai kayu bakar. Jadi misalnya satu kelompok ada 5 orang ya 2 kali 5 untuk beli gas. Tapi kalau ada sisanya kita simpan untuk besok lagi atau untuk beli alat, karena ipal itu tidak bisa hanya dibuat, dipakai, didiamkan. Harus ada dibersihkan, harus ada itu diambilin, namanya juga sosialisasinya dulu itu kurang. Jadi penyadaran warga untuk merawat dan menggunakannya itu belum paham. Jadi masih ada orang yang membuang pampers, membuang celana dalam, pembalut, sampo, rambut itu masuk ke ipal. Jadi menjadikan mampet. Jadi itu kan menjadikan warga harus mengeluarkan biaya lagi. Karena kalau kata orang itu perawatan lebih sulit dibanding kita membuatnya. Nah, itu yang sebenarnya harus kita tekankan ke warga, bagaimana cara warga itu merasa memiliki. Kalau nek ipal ki nggon aku ya kudu tak rawat, piye carane men orang mampet. Piye carane bangno duit tak nggo urunan, mbok mending iso nggo tuku bodrek, nggo tuku snack, nggo tuku es teh kan kayak gitu. Jadi untuk kesadaran itu yang masih memprihatinkan untuk pribadi saya. Tapi alhamdulillah saya kan nggak pakai ipal jadi aman. Berarti ibu-ibu dan bapak-bapak semua di Gowo itu berarti semua ikut merawat ipal ya? Ada tugasnya, perannya sendiri-sendiri gitu. Ada. Nah, gimana itu Bu kalau ibu-ibu pengalamannya yang ikut ngerebus air buat nyiram ipalnya? Ya kalau itu memang seperti yang dijelaskan Bu Semi itu tadi di jadwal gitu, nanti diumumkan di setiap perkumpulan PKK atau Dasawisma gitu sudah ada kayak pengurusnya yang ngurusin jadwal ipal, siram ipal dan lain sebagainya itu. Nah itu biasanya itu namanya Ibu Ijem kalau di sini yang ngurusin jadwal-jadwal ibu-ibu untuk siram ipal itu. Nah dan dia juga termasuk orang yang ngurusin pembersihan ipal bersama Pak Kris tadi. Biasanya kalau ada ipal mampet, beliau berdua lah kadang yang bersihin lah segala macamnya itu. Kalau mungkin ibu-ibu yang lain udah nggak kuat, udah nggak mau, karena udah bau, segala macam lah Mas itu. Kalau lihat aja udah muntah-muntah duluan paling. Nah itu terus kalau misalkan saat jadwal siram ipal itu biasanya ya dijadwal berapa orang itu tadi, terus tuh tergantung kita, misalkan hari ini kita belum bisa, kelompoknya ada beberapa orang, kebanyakan yang nggak bisa, kita atur jadwal ulang gitu. Tapi jangan terlalu lama karena nanti
terlalu banyak juga lemak atau kotoran yang terlalu banyak mengendap, jadinya agak susah untuk disiram gitu. Terus untuk biasanya dulu itu ada berapa bulan sekali gitu diumumkan di masjid, di setiap rumah suruh merebus air, disiramkan di kloset. Itu biasanya ada kayak gitu, tapi beberapa bulan ini belum ada lagi. Nah, kalau waktu itu sering ada kayak gitu. Jadi kayak diumumkan di masjid jam 3 silahkan merebus air, semuanya merebus air, kayak udah ada instrukturnya gitu. Terus nanti setelah itu air disiramkan bareng-bareng jam sekian kayak gitu-gitu. Dulu sempat seperti itu. Nah itu untuk jadwalnya berapa bulan sekali itu saya kurang tahu, mungkin atau karena tidak mampet atau karena lancar atau karena tidak ada kendala, jadi mungkin hal itu tidak disering lakukan. Mungkin itu dilakukan jika ada kendala atau ada mampet atau dan lain sebagainya. Itu kebijakan mungkin dari pengurus-pengurus IPA, saya juga kurang paham gitu. Kalau untuk di rumah ya saya seringnya, kalau untuk pribadi saya alhamdulillah untuk pembuangan limbah minyak itu sudah saya sendirikan. Jadi saya kumpulkan di kayak galon gitu loh Mbak, galon tertutup gitu untuk jelantah, Jawanya jelantah ya, bahasa Jawanya tuh jelantah minyak itu saya kumpulkan. Itu udah ada mau 5 liter tuh jelantah, hampir mau 5 liter jelantah itu. Banyak. Itu biasanya terus dibuang kemana Mbak? Atau nah itu nanti kalau saya itu kan saya kadang tak jual di tempat teman saya, kadang ada yang ngambil kok Mbak. Dulu belum lama ini ada bapak-bapak ada yang lewat gitu nanyain punya jelantah enggak gitu, kayak itu loh, nggak tahu buat apa saya Mbak, tuh kata dibeli gitu, nggak tahu berapa seliternya berapa gitu, berapa ribu gitu. Ada teman saya soalnya kan dia pengusaha tuh tahu wale, nah dia tuh jelantahnya itu juga dijual, dia cuman pernah info ke saya kalau ada jelantah mau dijual titip sini aja, nanti biar diambil sama orangnya kayak gitu. Biasanya kayak gitu. Makanya saya inisiatif untuk jadi mengumpulkan jelantah itu. Nah, belum lama ini di kampung kita PKK itu sudah ada himbauan untuk mengumpulkan jelantah itu dan dikumpulkan setiap tanggal 11 sebenarnya, tapi tidak berjalan. Nggak tahu karena mungkin pada males ya ibu-ibunya atau mungkin sudah dikumpulkan sendiri. Saya juga nggak ngerti. Nah, itu sebenarnya mau buat perawatan IPA kalau waktu itu diumumkan. Kalau saya dengar itu untuk rencana bikin sabun. Bikin sabun, iya. Mau bikin sabun, jadi kayak usaha bikin sabun dari jelantah gitu loh, kan ada kan Mbak itu. Waktu itu sempat ada sosialisasi itu waktu itu di tanggal 11, saya ingat banget tanggal 11 harus ngumpulin jelantah itu. Cuman karena mungkin banyak yang instan beli masakan, jadinya kan jarang masak, jarang punya minyak jelantah, jadi mungkin nggak terkumpul banyak gitu. Terus kalau kalau saya tuh yang masih limbah tuh ya itu, kalau kita nyuci apa namanya bukan daging, kayak gitu-gitu kan lemak kan pasti ikut ya. Nah itu namanya air, mau gimana kita mau saring lemaknya juga nggak bisa. Nah itu yang masih kita sehari-hari saya lakukan, masih berkontribusi menyumbang limbah tuh ya dari keseharian memasak itu gitu, sama air sabun dan lain sebagainya itu begitu sih. Kalau untuk minyak kebetulan saya sudah saya kumpulkan sendiri gitu. Tempat saya itu pernah mampet kan, ipalnya itu pernah mampet, pernah mampet kan, karena bak kontrol ipal itu kebetulan di belakang rumah saya dan itu makainya 3 rumah. Nah kebetulan itu mampet dan airnya itu keluar itu di samping belakang rumah saya. Nah belakang rumah saya itu tidak ikut ipal, dia komplain gitu kan. Kebetulan karena bak kontrol itu di belakang, kita nggak ngeliat gitu. Nah tetangga itu datang gitu, Mbak itu kayaknya bak kontrolnya mampet gitu. Terus oh ya gitu, cuman oh ya tapi nggak dicek. Nah terus kebetulan besoknya datang lagi itu tetangga, Mbak iku piye saiki banyune kok tambah airnya yang keluar tambah banyak gitu. Terus kakak saya itu nggak
nggak langsung ngomong ke saya gitu. Terus saya cek gitu. Waduh, aku bilang gitu. Terus saya bilang ke pengurusnya, Bu, kalau mampet ini laporannya kemana gitu kan. Terus saya laporan ke pengurusnya yang biasa bongkar itu. Dan biaya bongkar itu ditanggung mereka yang pakai. Karena itu karena bukan saluran utama. Kalau saluran utama tidak, tapi kalau saluran yang kita pakai di belakang rumah kita, yang bukan saluran utama, itu kita kena biaya sendiri. Itu iuran. Jadi banyak itu yang pakai empat rumah gitu. Yang 4 rumah itu iuran. Itu bayar buat bayar tukang yang bersihin itu gitu. Dan ternyata isinya apa? Ada sikat cucian, ada sendok, ada sikat gigi, terus ada tutup kamar mandi itu, tutupnya yang buat pembuangan itu, tutupnya itu masuk. Padahal di tempat saya nggak ada. Terus saya cek yang satunya lagi juga nggak ada gitu kan. Saya tanya yang satunya pakai nggak ngaku gitu kan. Terus lagi ini nggak sopo kan, karena tempat saya terus terang punya 2 saluran. Punya saya kamar mandinya 2 tapi 2 saluran. Punya kakak saya sendiri nggak, salurnya nggak di situ. Itu cuma punya saya. Sedangkan punya saya kegiatan mencuci itu tidak masuk di IPAL. Karena ada 2 saluran. Jadi ada 3 sebenarnya. Kamar mandi 2, terus yang satu itu masuk ke sungai. Limbah yang untuk cuci itu masuk ke sungai. Nah, makanya kalau ada sendok masuk itu berarti kan ada kegiatan cuci-mencuci yang airnya masuk ke situ. Tapi karena sudah tidak diakunya, sudah daripada berantem sama tengga nggak enak kan gitu kan. Nah ya udah mending bayar selesai gitu loh. Dan kalau kenapa kita mau merawat? Ya karena kita mempergunakan gitu loh. Jadi seperti kan Mbak Nola, serentak ngerebus air panas terus dituang ke kloset masing-masing. Biar dari ujung ke ujung itu langsung keluar airnya ke langsung IPAL lancar gitu. Tapi permasalahannya kadang jalur utama kayak di depan rumah saya, terus di depan rumahnya Bungur itu kan nggak tahu itu yang pakai siapa dan siapa. Nah kalau mampet di situ kita nggak pakai lewat situ, tapi karena depan rumah kita otomatis kita yang bau. Nah kadang apa ya, saling cucuh gitu loh. Lah iki saka dhuwur aku ya ora ngerti nek aku liwat kono. Nah itu loh. Nah itu kadang kasihannya di situ. Kalau kebetulan punya saya kan di belakang. Sampai saya di belakang. Nah kalau depannya nggone Mbak Ramyem kan lho kan sekolor. Dari utara itu ada lewatnya situ. Terus dari atas juga turunnya ke situ. Ngarepe Mbak Ramyem kan lho. Nah, itu sering banget. Akhirnya dia bikin bak kontrol sendiri. Dia bikin bak kontrol sendiri akhirnya. Jadi ada 2 bak kontrolnya. Jadi bak kontrol utama sama bak kontrol yang dia bikin sendiri. Karena takut nanti kalau ini mampet, aku ikut urunan lagi gitu kan. Karena takutnya ikut ke situ. Padahal itu dari ujung sana sampai dari sana. Nah itu ngalirnya ke situ. Kalau nggak berhentinya di situ ya neng dure makmur. Nah itu loh. Saya udah kadang kasihannya di situ. Kadang itu kurang kesadarannya merawat penggunaan IPAL itu sendiri, terutama yang dari rumah, bukan yang dari situ. Kalau yang dari situ sudah jelas ada petugasnya. Yang dari rumah ini sendiri, terutama yang punya anak kos. Ini yang paling susah, karena satu mesti pembalut mesti ada, bungkus sampo ada, sampai CD itu aja masuk mas. Saya lihat pembongkarannya di situ di kontrol utama itu, pas dekat ngarepe Pak Wardi, dibuka itu pembalut ada, CD itu cenah ada mas, CD ada, terus nanti mohon maaf sarungnya wong lanang ana mas, ada, terus bungkus sampo ada mas, karena sepanjang itu, cuman punya saya kan nggak ada anak kos, nggak ada, nah itu ada anak kos semua itu, ada cowok, ada cewek, Nah kita mau nyucuh siapa? Mereka tidak mau ngakuin. Padahal udah seperti kata Pak Andi, di setiap kamar mandi udah ditempelin. Lah masalahnya yang punya rumah ini, induk kosnya ini, ibunya ini, ibu kosnya ini ngasih tahu nggak ke anak kosnya yang mau nempatin itu? Permasalahannya di situ. Kalau saya dulu pernah kos cewek. Ya. Karena sekarang kadang kan kos cowok. Sekarang kos cewek itu setiap mau masuk udah tak bilangin, Mbak, kalau pembalut kalau nanti dimasukin kresek
Tapi kan nggak tahu nanti kalau ada temennya datang pas halangan mungkin nggak dikasih tahu sama temennya kan bisa juga kan Mbak. Masa aku yang ngasih tahu kan nggak tahu itu temannya datanya kapan kan juga nggak tahu. Ya kendalanya itu Mbak. Kalau yang ibu kos itu mesti ngomong terus, Mbak jangan dibuang ini gitu. Tapi kan ya tadi itu loh kalau ada temennya datang, apa mungkin yang ngekos di tempat saya ngomong ojo dibuang nggak mungkin toh, mungkin kan nggak sempet gitu loh. Nah, gitu loh maksudnya gitu. Kalau menyampaikan usul-usul itu biasanya di rapat-rapat apa Bu? PKK gitu rapat ya? PKK kalau untuk ibu-ibu, kalau untuk bapak-bapak itu ada rapat per RT, itu setiap tanggal 15. Tanggal 20 kalau bapak-bapak. Kalau ibu-ibu selama tanggal 14. Jadi dipisah ya Bu, bapak-bapak sendiri. Iya. Kalau Iya. bersama gitu Itu pengurus ada, rapat ada. pengurus ada. Itu setiap waktu dulu tuh ada rapat pengurus tuh setiap 3 bulan. Tapi sekarang saya nggak tahu kok nggak ada. Itu cuman kalau pas dibutuhkan aja. Kalau sekarang, kalau dulu waktu saya tuh masih 3 bulan sekali tuh pasti rapat pengurus gitu. Berarti memang di Gowo itu permasalahan yang mencoba diatasi oleh warganya itu masalah pembuangannya ya Bu ya, dari dulu gitu. Maksudnya sampai sekarang kenapa sampai ada urunan warga, terus ada ngerebus air, anak kosan yang bikin mampet gitu. Berarti dari dulu memang masalahnya itu di sini gitu. Kalau masalah air bersih gitu, alhamdulillah aman dan bersih gitu ya. Masalah pembuangannya yang itu juga kalau itu nggak terjaga menyangkut air bersih juga ya. Iya. Kalau Cemar juga. iya bisa bikin Rumah warga ya. Jadi kalau kalau ipalnya ini nggak terjaga, nggak terawat, itu juga mempengaruhi air bersihnya, mempengaruhi sungai, mempengaruhi kesehatan warga. Kalau yang kita keluhkan itu baunya Mbak, termasuk kita yang dekat dekat sungai, dekat ipal. Rumah saya, Bu Yuli, Bu Semi, ini tuh kita tuh yang dikeluhkan adalah ketika ipal itu penuh, hampir penuh atau penuh, itu kan baunya akan keluar kan Mbak. Nah itu yang sekitar situ tuh baunya mengerikan, apalagi kalau pas sedot ipal itu juga. Itu kan truknya berhentinya di depan rumah saya berjam-jam nyedot ipal itu, baunya minta ampun. Nah, yang belum dipikirkan oleh pengurusnya tuh belum ada kebijakan mengenai gini Mbak, kan harusnya kalau menurut saya ya, harusnya ada keringanan bagi warga yang berdekatan langsung dengan ipal. Nah, itu apakah keringanan misalkan biayanya lebih 50% lebih ringan dari yang lain misalkan. Ini kan cuman usulan, mau disetujui mau enggak kan monggo. Kayak gitu. Kasihan karena bau terdampak baunya itu belum dipikirkan gitu loh. Gitu. Kok warga sebelah sana tuh lebih terdampak baunya atau lebih ininya itu kan belum terfikirkan untuk lebih diringankan biayanya atau seperti apa, itu belum terfikirkan oleh pengurus, karena mungkin pengurus mikirnya ya yang satu bayar sekian ya harus adil bayar sekian, tapi tidak memikirkan untuk kondisi wilayah yang terdampak gitu, itu belum terfikirkan begitu. Nggih, cukup. Terima kasih banyak Ibu-ibu Gowo atas cerita dan berbaginya di isu tentang air dan tentang ipal di Gowo ini ya. Ini sangat menarik gitu, dan menurut saya kayak ini suatu yang bagus gitu untuk kami pelajari juga, karena ternyata ibu-ibu tuh juga berperan secara teknis gitu ya. Bersedia. Oh jelas. Iya. Kalau enggak jalan, Mbak. Iya, makanya yang saya jadi tertarik itu saya amazed gitu ya. Saya amazed bahasa Indonesianya. Amazed tuh kayak kagum gitu ya. Kagum karena ibu-ibunya juga mau terlibat gitu dan aktif semua gitu. Enggak peduli punya kos atau enggak atau tanggung jawab semua gitu. Itu yang menarik dan yang jadi
jadi best practice-nya Kampung Gowo lah ya gitu. Nah, Bapak-bapak itu kan seksi pembangunan. bapak-bapak seksi pembangunan, ibu-ibu Ibu-ibunya seksi perawatan. seksi perawatan ya. Ya, ini quote terbaru ya teman-teman gitu. Jadi quote dari Gowo, bapak-bapak seksi pembangunan, ibu-ibu seksi perawatan gitu. Ya, itu saja dari kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa kembali di Air Warga. Terima kasih.